Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Nah, oke abang kakak, pagi ini kita akan belajar tentang subtema yang baru. Masih di tema 4 ya, yaitu sehat itu penting. Subtemanya yang baru, subtema 3, tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran 1, 2, dan 3. Abang kakak, kamu jangan lupa ya, seperti biasa siapkan buku tema, buku catatan, pensil, dan penghapus. Mana tahu ada poin-poin penting yang ketika Miss jelaskan bisa kamu catat di buku catatan ya abang kakak. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita baca basmalah ya abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association, yang disingkat dengan BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Nah, abang kakak, ternyata bersepeda itu tidak hanya fashion ya, akan tetapi bersepeda itu adalah olahraga yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, pernahkah kamu bersepeda? Tentu pernah. Apalagi sekarang kita kondisinya lagi COVID-19, sangat bagus kalau misalnya kita mencegah salah satu penyebaran COVID-19 ini dengan cara bersepeda untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga ya Bang Kakak. Nah, ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, beberapa tadi adalah salah satu cara mencegah timbulnya penyakit ya abang kakak. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut. Kancil dan siput adu lari. Pagi itu, Kancil berpapasan dengan seekor siput di pinggir sungai. Melihat langkah siput yang sangat lambat, terbitlah rasa sombong sang Kancil. "Hei siput, jalanmu lambat sekali. Coba lihat, aku bisa berlari ke ujung jalan di sana dan kembali lagi sebelum kamu selesai satu langkah." Siput seperti tidak mendengar ujaran sang Kancil dan terus berjalan dengan santai. Panas hati sang Kancil karena tidak ditanggapi oleh si siput. "Siput bodoh, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku dalam adu lari," hina sang Kancil. Tak disangka-sangka, kali ini siput menjawab, "Ayo saja, kita buktikan siapa yang menang adu lari. Kalau aku menang, kamu harus mengaku kalah dan minta maaf kepadaku." Kancil tercengang mendengar keberanian sang siput, lalu menyetujui tantangan itu. "Baik, kalau begitu mari kita adu lari besok pagi di tempat ini juga." Setelah Kancil pergi, siput segera mengumpulkan saudara-saudaranya sesama siput. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sang Kancil. Sepanjang sisa hari itu, semua siput akan bergerak menempatkan diri di sepanjang sungai, sehingga terdapat seekor siput setiap jarak tertentu. Lalu mereka menunggu di tempatnya masing-masing hingga pertandingan dimulai esok paginya. Beberapa siput sisanya ia tugaskan untuk menyebarkan berita lomba ini ke seluruh hutan. Waktu pertandingan telah tiba. Banyak hewan hutan telah datang untuk menonton adu lari ini. Dengan tenangnya si siput berujar, "Hai Kancil,
Hewan-hewan hutan akan menjadi saksi pemenang adu lari ini. Bersiap-siaplah untuk mengaku kalah. Sang kancil jadi merasa gugup karena siput begitu percaya diri. Begitu tanda mulai diberikan, kancil langsung melesat jauh di depan siput. Ketika kancil mulai merasa lelah, ia berhenti sebentar dengan niat mau beristirahat. Dengan ragu-ragu, ia memanggil, "Put, siput." "Ya, aku di sini," jawab salah satu siput yang berada di dekatnya. Merasa panik, kancil tidak jadi istirahat dan segera lanjut berlari seperti kesurupan. Setelah beberapa kali mendengar jawaban siput seperti itu, ia pun menyerah karena tidak kuat berlari lagi. Seluruh isi hutan pun terkejut dan bersorak-sorai melihat kancil mengaku kalah dan meminta maaf pada siput. Nah, selanjutnya Kananda mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, latar tempat dari cerita tersebut adalah? Pertanyaan kedua, mengapa kancil mengaku kalah adu lari dengan siput? Pertanyaan ketiga, amanat yang terdapat pada cerita tersebut adalah? Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia, topik teks fiksi tentunya di kejarcita.id. Selamat mencoba teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, abang kakak yang tadi menceritakan tentang cerita bergambar sekaligus diisikan dengan kuis. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih cerita bergambar itu. Cerita bergambar atau yang disingkat dengan cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah cerita bergambar. Yang pertama, kita harus menentukan ide atau tema yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter tokoh pembantunya dalam cerita. Kemudian yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian dikembangkan. Nah, yang terakhir, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah kita buat dari tema atau ide di awal. Nah, abang kakak, dari beberapa langkah tadi sangat jelas kita lihat contohnya, yaitu tentang siput dan kancil yang melakukan perlombaan lari. Nah, di situ tokoh utamanya adalah kancil dan siput, sementara tokoh pembantunya adalah hewan hutan lainnya. Nah, ada latar tempat, kemudian ada ending dari cerita. Akhirnya siput menang. Nah, itulah contoh dari cerita bergambar ya abang kakak. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Nah, abang kakak, interaksi tidak akan terjadi kalau orang tersebut hanya tunggal atau sendiri. Nah, interaksi itu terjadi apabila ada orang lain, kelompok, atau teman lawan berinteraksi. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut.
video tadi menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara seorang dokter dengan pasiennya. Nah, thank you so much abang kakak yang sudah menonton video Miss hari ini. Nah, abang kakak, untuk hari ini mungkin itu saja video yang bisa Miss berikan. Semoga pembelajaran kita hari ini semakin menyenangkan ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, selanjutnya abang kakak silahkan kamu jawab lembar kerja siswa yang akan Miss kirimkan setelah video ini. Nah, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.